Tapi kalau game pertama yang gua tamatin itu Breath of Fire 4. Dan itu gua tamatin Oke. sebelum gua masuk PK kayaknya waktu itu. Halo, welcome to Press Start How to Become a Game Developers, di mana kita akan ngebahas nih tips and trick dan cara untuk menjadi game developer. Balik lagi bersama aku Adam Arisa Smita, CEO dari Arsenesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia. Nah, bagi kamu nih yang baru pertama kali dengar Press Start, nah di podcast ini kita akan mengundang expert yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan gimana sih perjalanan karirnya dari titik awal menjadi game developer hingga sekarang berada di posisi yang sudah sangat cemerlang. Dan tentu saja kalau kamu yang udah mantengin ini tentu tahu ya bahwasannya Press Start akan hadir setiap hari Senin. Jadi jangan sampai kelewatan episode terbarunya di hari Senin ya. Dan kita sudah masuk season ketiga nih. Yang belum denger season 1, season 2-nya bisa dengerin dulu nih episode-episode terdahulunya. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Siapa nih yang akan kita ajak ngobrol pada episode kali ini? Nah, ini adalah salah satu pelaku di industri game di Indonesia yang gamenya sangat meledak ya di Indonesia. Banyak sekali kreator-kreator, YouTubers, content creator yang memainkan gamenya. Mmm, tapi ini menurut saya salah satu karya yang cukup membanggakan lah, banyak sekali prestasinya. Jadi kita hari ini akan mengundang Fahru Rozi Yassin atau kita biasa panggilnya Ozi, CEO dan founder dari Ozisoft. Langsung saja kita panggil di sini. Hai Ozi. Halo, hai. Hai Mas Adam. Halo, halo Halo. semua. Sehat-sehat Ji? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat banget. Alhamdulillah sehat. BTW sekarang posisi lagi di mana nih? Posisi lagi di Kabupaten Pasir ya, di tanah kelahiran gua sih. Nggak di Itu Balikpapan. di Kalimantan? Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. Oh, sip. Nah ini salah satu, mutiara dari Kalimantan nih. Jadi, semoga nanti bisa banyak nih lahir Ozi-Ozi baru nih dari Kalimantan yang ngelihat, Ozisoft di sini. Oke, Zi, sebelum kita mulai mungkin boleh perkenalkan diri dulu kalau di sini teman-teman yang belum kenal, Ozi sekarang, jabatannya apa dan sehari-harinya ngapain sih? Halo, halo semua, halo guys. Kenalin nih kalau belum kenal. Ini gua nama gua Fahru Rozi Yassin, biasa dipanggil Ozi ya biasanya. Panggil gua ini founder, CEO dan foundernya Ozisoft gitu. Ya keseharian gua sih ya gua bikin game. Enggak, jadi gini, apa, gua dari Kalimantan Timur, gua asli orang sini, orang Kalimantan dan, gua sebenarnya gua nggak ada pikiran untuk ngebawa nama Kalimantan or something ya, karena di game developer Indonesia itu seharusnya ya Indonesia lah. Cuman oke, salam kenal guys. Kalau nggak nggak kenal Ozisoft, mungkin bisa aja cari aja gitu game developer asal Kalimantan walaupun udah banyak gitu ya, tapi at least nama gua cukup dikenal kalau dari Kalimantan. Dan Halo. ada gamenya yang paling populer apa judulnya? Pulang Insanity rilis tahun Mmm. 2020 kemarin. Oke. Itu booming sekali ya, sampai Miao Auk mainin, semua orang mainin, Indonesia heboh sekali itu ngedenger ada Pulang Insanity. Boleh cerita sedikit sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol Pulang Insanity itu game apa sih? Oke, Pulang Insanity itu ya kalau yang belum tahu itu adalah game survival horror ya, survival horror, dengan tema apa, tema budaya Indonesia. Kemarin kita ngangkat tema budaya Indonesia gitu. Jadi Mhm. temanya waktu itu kita pengen ngebahas soal pesugihan gitu kan. Jadi itu adalah game first person horror, survival horror, eee yang temanya, temanya Indonesia dan setting ceritanya juga setting background background game-nya juga itu, Indonesia gitu, terutama Kalimantan. Apalagi kalau di game-nya itu sendiri kita biasa cari-cari referensi yang langsung lokasinya apa segala itu. Well, nggak based on real life juga tapi inspired lah. Oke, jadi kalian bisa download game-nya di Steam gitu, kalian bisa cari game-nya di Steam judulnya Pulang Insanity. Baru-baru ini kita rilis yang director cut-nya tahun lalu gitu, versi director's cut. Ah, mantap mantap mantap. Oke, jadi,
Zi, di sini kan kita rata-rata mungkin audiensnya yang dengerin, baru mau masuk ke industri game, atau mungkin bukan dari industri game dan penasaran gitu, seperti apa sih kerja di industri game. Nah, kita hari ini akan ngebahas tentang ini nih, cerita perjalanan, karirnya Ozzy dari awal sampai tadi ya bisa ngeluarin karya di Ozzysoft. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, seperti biasa nih kita akan ada trivial question, pertanyaan-pertanyaan santai gitu ya. Nggak usah khawatir Ozi, ini nggak ada nilai benar atau salahnya, jadi tidak ada jawaban yang salah, hanya Oke. pertanyaan-pertanyaan untuk lebih mengenal Ozi lebih jauh aja. Oke, siap. Oke. Pertanyaan pertama nih, Zi, Oke. kamu masih ingat nggak sih game apa, video game apaan ya, yang pertama banget kamu mainin? Masih ingat, yang Apa paling tuh? pertama aku mainin itu Hmm. Resident Evil 2 di PlayStation 1, konsol Oh, PlayStation 1. Tapi kalau game pertama yang gua tamatin itu Breath of Fire 4. Dan itu gua tamatin oke. sebelum gua masuk TK kayaknya waktu itu. Hah, Somehow. Well, itu yes. perkenalan pertama Ozzy dengan game Resident Evil dan Breath of Fire, berarti kan itu main game di PS1, PS2 itu ya dulu? PS1, PS PS1, PS1 ya? PlayStation 1. Nah, Mhm. perkenalan dengan PS1 dan game itu gimana sih ceritanya? Apakah dari orang tua dibeliin atau main di warnet, di apa namanya, rental PS atau gimana? Ini nanti ujung-ujungnya bakalan keterusan sampai, Ozzy Shop itu berdiri ya. Oh gitu ya? Ba iya iya iya, ini serius, asal mulanya mungkin dari situ juga gitu. Mhm Cuman, mhm. eee, asal mulanya itu dari kakak gitu kan. Kakak Mmm, gua yang nomor 3 itu dulu dia, beli PlayStation. Jadi dia dulu kerja mmm. gitu kan. Gaji pertamanya langsung dibeliin PlayStation gitu. Karena, Wah, wah ini PlayStation. Jadi bawa pulang ke rumah dan dia mengenalin soal game-game gitu. Nah, mhm. dan game yang pertama dia, bawa itu adalah Resident Evil 2 waktu itu. Walaupun nggak ada memory Oh, card-nya itu aja diulang terus. mhm mhm, Dan ya, tapi seiring berjalannya waktu kan kita lihat kaset-kaset, apa, game-game PlayStation 1 gitu. Jadi, mmm. ya itu yang membuat gua, kenal dengan, video game, pertama kali gitu loh. Itu, Gua sendiri belajar baca dari game. belajar baca dari game, itu kan kamu Mhm. TK ya kalau nggak salah? Eh, Iya waktu itu belum masuk TK sebenarnya. belum masuk Gua TK agak ya? telat TK-nya, TK-nya agak telat ya. Itu bertemu nih anak TK nih, bertemu dengan game yang horor seperti Resident Evil gitu, waktu itu experience-nya seperti apa? Apa menikmati, apa ketakutan, atau jadi nggak bisa tidur? Menyeramkan lah, Mas. Menyeramkan banget gitu loh, apalagi dulu pakai TV dan TV tabung yang kayak gitu Mmm, gitu, suasananya juga masih mencekam banget gitu loh waktu itu. Tapi wah, itu juga bikin gua jatuh cinta dengan genre survival horror horor. sejak saat itu Mmm, kayaknya, iya. I see I Karena see. suka lihat kakak gitu kan. Oke Mhm. oke oke. Oke, ditahan dulu, nanti kita akan cerita lebih banyak nih tentang perjalanannya. Pertanyaan berikutnya nih, Zi, game terakhir yang kamu mainin apa nih? Yang sebelum podcast ini nih, terakhir ditaruh stick-nya atau ditaruh handphone-nya tuh main game apa? Elden Ring. Elden Ring. Itu game Wow, penuh dengan siksaan ya? gua masuk. Oh, tamat tapi mainnya, bisa mainnya? Kita gua curi-curi waktu ya, dan gua belum tamat, tapi teman-teman yang Ah, lain di kantor tuh udah pada tamat gitu loh. Waduh, mmm. gua yang paling pertama beli, gua yang belum tamat. Wah, tapi bentar lagi tamat nih. Entar lagi tamat ya. Bentar lagi tamat. Iya itu game emang susah sekali sih bermainnya, luar biasa. Oke oke oke. Jadi kalau dilihat memang senang dengan tipe genre yang seperti itu ya, yang gelap-gelap, yang horor-horor gitu ya? Sebenarnya gua suka semua genre sih. Nggak Oh, perlu yang gelap, yang horor atau yang apa gitu. Kalau gamenya itu menurut gua bagus, ya gua mainin gitu loh. mmm, Walaupun oke, ada genre yang mungkin gua kurang, ya tapi nggak juga nggak suka, nggak mungkin juga gua bilang nggak suka gitu. Gua suka mmm, aja kalau main gitu. I see. Oke oke Mhm. oke. Pertanyaan berikutnya, nih, Ji, selain bermain video games, hiburannya ngapain lagi sih? Nonton film biasanya gua, tapi yang paling gua menghibur tuh biasanya gua baca gitu, baca sesuatu. Oh, Nonton baca apa? film, Baca baca. non fiksi atau fiksi? Atau komik? Random. Yang paling sering sih sebenarnya baca manga Ah, atau komik ya kan, komik, entah komik superhero Amerika atau, komik Jepang gitu. Tapi kadang-kadang gua juga suka baca karya-karya yang, well, yang, cuman, penelitian-penelitian random misalnya. oh, oke. Well, yes.
Mhm. Menarik menarik. Mhm. Oke oke, nice. Berarti seneng baca, seneng nonton, selain main Mhm. game ya buat hiburan. Oke, ini pertanyaan Iya. terakhir nih sebelum nanti kita masuk ke perjalanan, nya Ozzy gitu ya. Waktu kecil itu cita-citanya mau jadi apa sih? Atau udah pengen jadi game developers dari kecil? Enggak, dulu gua waktu ditanya waktu SD gitu, ditanyain Mhm. SD, SMP ditanyain, "Wah, ini cita-citanya apa?" Gua selalu tulis, eee, sutradara film gitu atau pembuat film. Ah, kenapa Tapi tuh dulu pengen jadi sutradara film atau pembuat film? karena gua suka nonton film. Ah, Ya, jadi gua emang suka kayak gitu. Gua suka dengan suatu karya fantasi gitu kan misalnya. Karya fantasi itu mmm, gua suka banget gitu. Jadi rasanya gua tuh dari dulu itu suka banget nulis-nulis apa yang ada di pikiran gua gitu, ditulis, oh, cerita-cerita random gitu. Sampai yang gua buat sekarang ini misalnya kayak yang project yang paling terakhir nih, project Buramato itu misalnya. mhm mhm. Itu sebenarnya konsepnya udah lama banget gua tulis, tapi baru aja gua lanjutin sekarang kayak, well itu ya kayak gitu. I Gua udah ada see. juga suka nulis gitu, gua suka kalau kalau ditanya hobi, hobi gua selain main game adalah menulis gitu. Tapi kalau hiburan ya nonton film dan baca. Oh, That's the thing. menarik. Jadi memang dari dulu sudah suka menulis ya? Kalau gua suka nulis gitu. Dan gua Oke oke. waktu waktu sekolah dulu kadang-kadang dikatain nerd atau freak. Karena gua emang ya kayak gini coba lihat gua sekarang. Ya ya ya, that's okay. Yang penting sekarang kan sudah berhasil membuktikan dengan karya gitu ya, buat orang-orang yang dulu mungkin mencibir atau apa. Nah, Nggak sekarang mencibir kita sih. masuk nih ke, obrolan kita nih. Kan, eee, tahu nih, oh dulu pertama kali kenal sama video game mainnya Resident Evil, terus cita-cita waktu kecil pengen jadi, film ya, Mhm. berkarir di industri film, kemudian juga hobi menulis. Boleh diceritain nggak sih, dulu itu kamu, trigger pertama kalinya, apa sih yang membuat kamu memutuskan, "Oh kayaknya aku pengen jadi game developers nih." Oke, lu kan udah gua ceritain tadi kan, kalau Mmm, gua mhm, sebelum sekolah juga gua udah main PS tuh. ya, Suatu hari gua kan Kakak kan juga banyak teman-temannya tuh ya kan. Ya kita main game fighting nih, main mmm, game fighting, macam-macam Tekken dan lain-lain. Gua menang gitu kan. mmm, Terus gua bangga banget nih, gua paling muda gua menang gitu. Gua paling muda gua menang gitu. Tapi tiba-tiba salah satu dari, dia yang kalah ini dia bilang gitu, "Wah kamu ini, wah bagus, hebat kamu main game, tapi bakatmu jangan cuma main game aja, kalau bisa kamu sampai bisa bikin game," katanya gitu. oh, Dan itu gua ingat sampai sekarang gitu loh, kayak beberapa tahun kemudian gua bukan bikin game awalnya, tapi gua nge-mod game dulu. Gua suka nge-mod game. Karena ada game-game yang ada editornya gitu kan, kayak mmm, Half-Life dulu atau Crysis gitu kan. Dulu kan dia rilis game dengan editornya gitu kan. Wah, gua udah mulai jadi gua mulai untuk, wah ini keren banget nih bisa diedit-edit nih. Akhirnya gua belajar dari situ gitu dan akhirnya tertarik untuk dan terjun ke industri game gitu. Walaupun waktu itu nggak ada niatan memang untuk gua nggak nyangka sampai kayak sekarang gitu. eh, Gitu aja gitu. itu nge-mod itu memang salah satu jalur yang, cukup menarik ya untuk nyebrang gitu ya dari gamers menjadi game developers. Boleh diceritain nggak pengalaman-pengalaman nge-mod dulu pernah nge-mod bikin apa gitu, terus dicobain kah ke teman-temannya, terus gimana reaksinya? Obviously gitu kan. Mhm mhm, Gua biasanya tuh bangga banget gitu kalau misalnya gua bikin satu level di game lain gitu, terus suruh teman-teman coba gitu. Tapi yang pertama nyoba itu pasti saudara gitu, saudara mmm, gua, kakak-kakak itu kan. Gua anak keenam gitu kan, gua anak keenam dari 6 bersaudara gitu, jadi kakak kan banyak nih kan, mmm. gamer semua gitu. Oh, Otomatis memang gua keluarga ya gamers ya? iya gamer semua gitu somehow. Eh, jadi itu biasanya Kakak dulu yang nyoba gitu. Mmm, Sebenarnya gua jatuh cinta dengan editor itu sebenarnya juga jauh sebelum itu gua udah suka dengan editor, karena mhm, dulu di PlayStation One itu ada game judulnya Tenchu, Tenchu 2. Itu Tenchu ada fitur tahu, editornya. Nah, itu ada fitur mmm, editornya kan. Gua tiap pulang sekolah bikin level gitu dan suruh kakak-kakak gua, "Oh ya, selesaikan dong game, mhm, level gua," gitu, mereka juga buat sih, biasanya kita tukar-tukaran level gitu, ganti-gantian, mmm, dan itu mhm. kayaknya keterusan sampai sekarang gitu. Wah, That's itu step awal yang paling mudah sekali tuh untuk menjadi game designer ya, level editor kan, mendesain level untuk dimainin sama orang lain ya? yes.
Tapi zaman itu belum belum tahu kan ada profesi namanya game designer kan, taunya oh kita nge-mod, ngedit, ngasih ke orang dan orang mainin gitu ya. Bener, that's it. Bener banget, I see I bener banget. see. Gua Eh, gak ada pikiran tuh. Gimana gimana sebelum gimana? sebelum sebelum lanjut nih, gue penasaran deh. Lu kan tadi 6 bersaudara dan Mhm, keenam-enamnya gamers. Pengen tahu deh, mhm. di keluarga kayak kedua orang tua itu menganggap game kayak gimana sih? Apakah mereka kayak nge-support, "Oh, ini kalian main game aja sebagai hiburan segala macam," atau sebenarnya sering dimarahin, "Kamu main game terus," gitu? Pertanyaan yang cukup mainstream tapi menarik sebenarnya Hmm, untuk dibahas gitu. Karena orang tua gua nggak begitu mereka gini sih, kalau dulu yang gua ingat adalah, hmm, selama lu fine aja, selama lu pinter aja dan selama lu misalnya dikatakan sholat 5 waktu ya kan, sama mhm, ibadah dan, prestasi di sekolah nggak anjlok juga misalnya, ya main aja terus gitu, nggak apa-apa, I it's see. okay gitu, biasanya orang tua kayak gitu. Tapi orang tua nggak tahu waktu pertama kali bikin game apa itu mereka kurang ya belum lah, nggak mungkin lah gua langsung Mmm, bilang, "Mak, gua mau bikin game." mhm. Enggak, tapi orang tua sebenarnya support-support aja karena kenapa? Karena Ah, kakak gua mhm, itu kerja di industri kreatif juga, dia komikus, mangaka. mmm, So ya itu juga karena dulu udah pernah terbuktikan bahwa dari komik bisa dapat duit gitu kan. Nah, ya, ya why not? Kalau gua di game ya nggak masalah gitu berarti. I see. Wah, menarik menarik menarik. Jadi bermain games-nya di-support, berkarir games-nya juga di-support dan tadi, memulai dari bikin mod ya, buat game Tenchu lah, buat Half-Life lah, dicobain ke teman-teman lah. Itu kan masih just for fun, belum menyebut itu sebagai karir kan ya. Nah, di momen apa sih kamu mulai berkarir gitu ya, menjadikan pekerjaan ya, membuat game ini sebagai pekerjaan gitu? Itu dimulai di tahun 2013 sebenarnya. Nah, Mhm, di tahun 2010 kan tadi kan gua masih SD tahun 2009, 2010 itu mhm, gua masih suka ngemot-ngemot gitu kan. Nah, tapi suatu hari kakak gua bilang nih, "Sebenarnya kita bisa bikin game sendiri dari mod ini, niatnya dulu kayak gitu," gitu kan. heeh, Nah, ternyata pada saat itu tahun 2010-an itu gua nyobain semua engine tuh gua cobain banyak banget, oh, mulai dari UDK dulu, Shiva Engine, Monkey Engine, sampai terakhirnya gua ketemu di Unity kan. mmm. Tahun 2013 gua iseng tuh, gua bikin game judulnya Pulang dulu tahun 2013. Nah, gua iseng tuh, gua upload tuh di Google Drive, di Solid Files dan lain-lain gitu kan yang ya terserah aja lah gitu, yang penting gua upload, gua share nih ke teman-teman yang di apa, grup-grup komunitas gamer di Indonesia gitu loh, walaupun Mmm, ya di Facebook, gua share di Facebook dan Kaskus gitu waktu itu. mmm. Ternyata nah ini somehow ternyata yang download banyak. Oh, Waktu itu ya menurut gua waktu itu banyak gitu kan, hampir 5.000 downloads gitu. Jadi mmm, pada saat itu gua mikir gitu loh, wah kalau misalnya kayak gini, gua jual at least 3.000 aja misalnya, Rp3.000 gitu, 3.000 mmm, kali 5.000 berapa gitu misalnya. mmm, Nah itu gua mikir waktu itu, wah ini ke depannya mungkin bisa jadi, cuan. mmm, Dan itu waktu itu gua jadi semangat banget, "Oh ya, gua bikin game aja gitu kalau gitu, gua bikin aja lanjutannya Pulang 2 Insanity," misalnya judulnya mmm. waktu itu. Tahun 2014 gua pamerin dan, ternyata dapat awards di IGS, ya IGS Indonesia Game Show 2014 dan gua langsung kayak, "Wah, ini karir gua nih nanti ke depannya ini, game developer." Ah, Waktu itu gua masih SMA kelas 1, ya SMA kelas oke. 1 waktu di IGS gitu. Waktu gua SMA bikin kelas game. 1 udah ikut game show dan dapat award buat gamenya gitu ya? Alhamdulillah. Itu apa, pecutan banget gitu loh, kayak ditendang, Mmm, tes. I see I see. Oke, tapi kita mundur dulu nih, ada sedikit kekosongan yang, gue penasaran nih. Dari momen nge-mod itu kan berarti sudah ada engine-nya, kita kita bukan tinggal sih, maksudnya kita bisa bisa menggunakanlah sesuatu yang sudah dibangun on top of that gitu ya. Ngeedit levelnya lah, nambahin something lah gitu kan. Ke bikin sendiri game, bikin pulang gitu ya. Nah Mhm. itu momen belajarnya gimana itu? Itu kan berarti harus ada yang ngodingnya, harus ada yang gambarnya, harus ada yang ngedesainnya. Itu kamu ngerjainnya sendirian kah? Terus belajarnya gimana? Eee, gua belajar di warnet, gua tiap hari ke Oke. warnet dan itu adalah masa-masa yang cukup gimana ya, eee,
menarik tapi nggak begitu bagus gitu karena waktu itu ranking gue langsung anjlok gitu karena gue sering bolos ke Ah, warnet gitu waktu SMP gitu kan. Tiap hari tuh gue ke warnet, aha. bukan main game, biasanya gue cari tutorial gitu. Entah di YouTube biasanya gue Oh. cari PDF gitu kan. PDF ilegal gitu, packpop, PDF Unity biasanya. Hmm. Dulu semuanya gua download, Unreal, CryEngine, itu gua download semua, cobain yang mana yang paling benar dan ternyata emang Unity menurut gua yang paling mudah pada saat itu gitu. Mhm, Jadi itu proses belajarnya kurang lebih dari tahun 2011, sorry, mulai mhm. tahun 2011 sampai 2013 gua rilis game pertama itu. Jadi itu cukup panjang dan cukup, eee, menyenangkan menurut gue sih, menyenangkan gitu, Dan menyenangkan. itu Jadi otodidak kan, berarti tidak ada yang mengajari, tidak sekolah, tidak ada sekolahnya gitu ya, sekolah bikin game, either sekolah game programming atau game artis, itu kamu belajar sendiri dari situ semuanya ya? yes. Dan waktu itu gue Oke. dapat masalah di sekolah banyak banget gitu. Karena suka bolos apa, wah gue dikira jadi anak anak nakal nih. Mhm. I Well, see I tapi see I ya kayak see. gitulah. Tapi setelah itu tahun 2014 ke atas gue kembali lagi dan, apa, nilai akademis mulai balik lagi. Ya ya. Dikira tobat gitu. Ya, menyelesaikan tanggung jawab wajib belajar lah ya. Betul betul, Itu, itu penting ketika banget. kamu kamu belajar bikin buat game yang pulang pertama itu, belajar semuanya, ngodingnya kamu sendiri, gambarnya kamu sendiri, bikin modelnya kamu sendiri, atau bareng sama teman-teman? Kalau bikin modelnya gue sendiri, tapi kan Oh. seperti yang gue katain tadi, kakak gue kan komikus. Jadi kalau dia Ah. desain-desain apa, dia bisa gambar gitu kan. Tapi belum belum bisa 3D gitu. Gua belajar Mmm. sendiri 3D. Tapi Jadi pulangnya ya tuh itu 3D tuh tuh si pulangnya sendiri, game yang pulang pertamanya tuh? 3D 3D, Oh, udah 3D. Jadi udah 3D. kamu belajar sendiri tuh bikin 3D? Betul. Oke Gua oke. belajar Terus sendiri gitu. programmernya siapa? Gua waktu itu. Belajar sendiri juga itu? Belajar sendiri. Banyak Waduh. ya ya itu, gua cari PDF how to make, FPS games kalau nggak Mmm. salah. Ya itu, gua coba copy paste semuanya gitu dari dalam situ gitu loh, dan gua di situ gua ngerti kayak, wah ternyata fungsinya ini begini, fungsinya ini begini. Worst part-nya waktu itu nggak ada internet di rumah, makanya gua harus ke Oke. warnet gitu loh. Jadi gua download itu scripting reference Unity itu gua download semuanya, terus Heeh. gua pelajari di rumah gitu loh. Nggak gua kerjain PR gua, serius. PR gua kerjain di sekolah, begitu gua di rumah gua baca scripting reference Unity itu, Wah, sampai puyeng. tapi ini menurut menurut gua ini gila banget sih, maksudnya dengan keterbatasan ya, nggak ada internet di rumah, terus, harus ke warnet, nyedot, file-filenya gitu ya. Itu bisa dibilang motivasi, semangatnya tuh kuat banget gitu. Yang memotivasi apa sih yang bikin kayak, "Aduh, ini kerjain," gitu ya? Padahal kan game-nya belum belum pernah ngerilis game waktu itu game pertama kan ya, sambil belajar, sambil bikin pulang. Itu sampai segitu niatnya belajar itu motivasinya apa? Pertama rasa penasaran sih sebenarnya, gua penasaran gitu bisa selesaikan game gitu. Gua juga Mmm. pengen pengen pamer ke teman-teman gua, Heeh heeh. "Wah ini gua bikin game," gitu ya kan. Tapi semangat gua yang lain tuh juga dari kakak gua yang tadi komikus gua bilang gitu kan. Waktu itu Mmm. keterbatasan, nggak ada penerbit, nggak ada apa, gambar itu, apa, gambar cuman pakai pensil dan pakai pulpen tinta gitu. Mhm. Benar-benar dengan alat seadanya, tulisannya diketik pakai mesin tik gitu kan. Waktu itu diketik pakai mesin tik, Oh. terus habis itu, beliau juga masih sekolah waktu itu, masih SMA gitu kan. Waktu itu gue SMP gitu. Dan kita keliling dari door to door jual komik. Jual I komik sampai akhirnya see. apa, di-support lah sama pemerintah gitu. Like ya, "Oh iya ini pemerintah langsung ada link, oh ya ini dapat ada penerbit nih dari provinsi gitu, coba aja diterbitin," dan well that's the thing gitu loh. Salah satu kakak saya diberangkatkan kuliah ke ITS gitu kan, Mhm. dan dari situ beliau ngambil jurusan programming tapi ternyata salah jurusan gitu. Maksudnya salah jurusan kenapa, dia tertarik di 3D modeling gitu. Jadi sekarang dia Oh. pulang bawa ilmunya gitu, I see I see I see bawa I pulang see. 3D modeling gitu. Wah, ini buat semua yang lagi dengerin episode ini atau lagi nonton episode ini, tolong dicamkan baik-baik nih ya, bahwasannya tidak ada
kata tidak bisa untuk belajar gitu ya, misalkan, "Ah, tapi di sini nggak ada teman belajarnya," atau apa segala macam. Nah, ini Ozzy membuktikan dengan niat yang tinggi itu bisa membuat karya dan itu bisa dapat award ya di IGS kemarin itu. Oke, lanjut nih ya, kan, berhasil nih bikin karya, bikin pulang gitu kan, kemudian di-showcase-kan di, IGS ya, Indonesia Game Show dulu 2014 kan ya, dapat Mhm. award, what next? Apakah dari situ langsung, "Oh, kita langsung bikin studio game yuk," atau itu udah ada studio game ya di saat itu atau kamu masih individual? Itu alasan kenapa namanya dulu Ozysoft gitu, karena gue individual, Ah. ya kan. Kalau misalnya gue sudah mikirin bikin tim, gak mungkin gue kayaknya pasang nama gue langsung gitu di situ. Iya, orang Karena gue tuh bertanya-tanya, pengen "Kenapa namanya Ozysoft?" gitu, ngeliat Facebook profilnya CEO-nya namanya Ozzy, oh ya juga ya. nah itu dia. Tapi pada saat itu kan dari 2014, nah itu Mhm, kakak gue juga bilang gitu kayak, "Ini potensial," katanya gitu, mmm, katanya dia gitu kan. Dia waktu itu mmm, PNS di sini gitu. Nah, setelah itu dari 2014, 2015 gue udah mikir nih, kalau gue lanjut mau bikin game yang serius, gue gak mhm, mungkin bisa gak mungkin terbatas banget gitu loh, mmm. mulai dari komputernya terbatas gitu kan, fasilitas terbatas, internet juga baru pasang dan kecepatannya lambat banget waktu itu di sini. Ya, wajarlah. Nah, jadi, waktu itu gua bikin game kecil-kecil tuh, game kecil-kecilan di Mhm, mobile atau kita kita juga kerjakan apa yang kita bisa gitu untuk dapat, profit awal gitu. Misalnya ada orang nikahan, ya udah kita edit videonya, mmm, ada ini. Nah, tapi pemerintah sini itu tahu kalau kita punya kemampuan kan, dan itu mhm, hal yang jarang gitu kemampuan editing, kemampuan 3D dan lain-lain. Jadi kadang-kadang mereka, "Well, ya buatin 3D ini dong," gitu kan. mmm, Dibayar berapa gitu loh. mmm, Jadi dari situ gua udah mikir, wah ini sebenarnya studio ini profitable nanti ke depannya gitu loh. mmm, Jadi dari game kecil-kecil itu gua bikin portofolio banyak-banyak dan gua showcase di tahun 2017 dan akhirnya, well, kayak sekarang gitu. I see, I see. Itu sampai dari 2014 sampai 2017 itu kamu masih sendiri atau bareng Kakak atau udah punya tim waktu itu? Perlahan-lahan gitu, perlahan-lahan Mhm, pertama mulai sendiri, terus karena yang Kakak tadi, suka nggambarin desainnya ya kan, mhm, jadi ya mhm, dia mulai masuk ke tim gitu loh. Perlahan-lahan dari pertama sendiri jadi bertiga gitu, dan di tahun 2018 gitu, tahun 2018 ketika kita sudah benar-benar establish studio tahun 2018, baru deh itu kakak gua ikut, dari 6, 5 orang ikut di studio sekarang gitu. Jadi I jadi see. founder semuanya. Jadi founder-nya Ozysoft itu saudara kandung 5 orang. Gimana gimana? Saudara kandung berlima, jadi satu keluarga itu berenam? Iyap. Itu founder-nya Wow, 5 orang, menarik. ya itu satu keluarga kita. Dan itu Oh, oke. role-nya lengkap. Ada 3D environment artist, Ah ada hah, 3D karakter artist dan animator, ada 2D heeh, artist, gua programmer, ya yang satu lagi, ya 3D artist juga gitu, tapi bikin-bikin tanaman dan lain-lain gitu, yang nature-nature lah dia. Jadi role-nya lengkap, 5 orang ini wah, role-nya lengkap dan jadi pulang Insanity. waduh, ini unik sekali, ini berarti bisnis usaha keluarga nih bisa dibilang nih ya. Bisa dibilang demikian, usaha Bisnis keluarga, keluarga ini. I see, I see, bisnis I see. keluarga. Nih pertanyaan menarik nih, aku penasaran, ini berarti kalau misalkan kalian nih lagi di rumah, terus lagi makan siang atau makan malam bareng, itu berarti yang diobrolin kerjaan ya? Iya, biasanya Udah random sampai gitu. mana? Iya, biasanya kayak gitu. Wah, ini kadang-kadang juga orang tua bingung gitu, yang Heeh, diomongin apa gitu kan. Misalnya kita lihat ada piring, ada cobek misalnya gitu kan. mhm. "Wah, ini cobeknya keren banget nih, normal maps-nya," gitu. Emak gua nanya, "Normal maps apaan?" Ya, kayak Waduh, gitu. Obrolan keluarga biasanya. Biasanya istri-istrinya mereka juga tanyain gitu, "Ini kalian ngomongin apa sih?" sampai ke istri-istrinya nanyain, luar biasa ya. Waduh, itu kalian pernah ini nggak sih, ya namanya namanya saudaraan ya, pasti mungkin adu berantem atau apa gitu, atau lancar-lancar aja nih selama proses development-nya? Nah, fun fact aja gitu kan, fun fact aja. Ini yang gua cukup bingung juga gitu, karena kita mungkin satu jiwa semuanya. Dari gua kecil sampai sekarang, itu nggak pernah ada berantem yang gede Mmm, banget gitu loh.
berantemnya itu karena masalah sepele biasanya. Contoh yang Mmm. gue ingat dulu karena memory card-nya dipinjam gitu kan, terus ternyata sepannya hilang, berantem tuh. Tapi cuman sehari ya udah gitu, biasanya sehari udah mulai normal lagi gitu dan gue nggak ngerasa hubungan gue dengan keluarga ini bener-bener top banget lah gitu loh kan. Wah, Jadi akrab banget nice kita nih. malah. Keluarga yang solid ini bagus sekali nih ya. Wah, mantap nih buat orang tuanya mendidik anak-anaknya menjadi keluarga yang akur gitu ya. Oke oke oke. Oke, tadi berarti mulai establish itu di 18. 2018 ya? Itu 2017 establish akhir, tuh 2018 lah, establish itu maksudnya oke. mulai berbadan hukum ya? Iya 2018, Oke, di 2018. 2018 itu yang menjadi trigger kayak, oke tadinya kita, mmm, kalau bahasanya mungkin tadi guyup kali ya, guyup-guyup aja ngerjain iseng-iseng, sampai akhirnya kamu mau seriusin, "Oke kita mau bikin jadi, badan usaha nih." Itu kenapa yang bikin jadi pengen dilegalkan gitu? Sebenarnya dari 2016 itu kita udah emang pengen gitu, pengen pengen, melegalkan dan pengen establish studio gitu kan. Mmm, Karena gini nih, saudara-saudara gua itu punya jiwa yang kayak gua gitu kan. Nah, tapi mereka itu kerja di tempat lain gitu. Misalnya tadi salah mmm, satunya jadi PNS, satu mmm, lagi jadi guru ya kan, satu jadi mmm, sales gitu loh. Nah, itu mereka tuh kayak, pengen kerjain sesuatu yang sesuai dengan passion-nya mereka gitu loh. Nah, itu di tahun 2015, 2016 jadi kita ngapain, kita di tahun segitu tuh kumpulin portofolio tuh, mmm, bikin game ini, ya laku nggak laku ya bikin aja gitu kan. mmm, Bikin, nah di waktu tahun 2017, sebenarnya nggak cuma di tahun 2017 sih, itu tahun 2016, 2017 itu kita sering banget ikut event. mhm, Tujuannya ngapain, cuman cari koneksi gitu loh, cuman cari mmm, kenalan, cari ya cari teman gitu kan, "Eh, kamu gimana sih bisa bikin studio or something?" Gitu loh. Nah itu, tahun 2017 gua pitching nih, gua mmm, sering pitching ke mana-mana gitu kan. Nah, gua pitching ke salah satu angel investor gitu dan ternyata dia tertarik tuh. Wah, mmm, jadinya pada tahun 2018 kita, rundingkan beberapa kali sama beliau juga dan akhirnya Ozisoft establish itu ini risky banget sih move-nya, move yang risky banget. Semua keluarga, kakak-kakak itu pada resign semua dari kerjaannya. wah, Dan fokus di sini jadinya gitu, di Ozisoft gitu, dan itu terus berjalan sampai sekarang. Sebenarnya wah. yang tadi tuh nggak gua rekomendasiin ya. Resign dari kerjaan awal dan dari awal tuh itu jangan jangan, itu risky banget kalau gua pikir Mhm. sekarang gitu. Iya iya Tapi iya kalau iya. diceritain Ya tapi namanya juga passion ya, emang suka kan kayaknya orang kayak kalau udah cinta itu buta gitu ya. Jadi daripada menyesal kemudian hari nggak nyoba, mending dicoba ya kayaknya ya. ya walaupun gua khawatir Oke banget oke gitu. oke. Apalagi kalau udah berkeluarga. Oke, mmm, balik lagi ya ke tadi ke timeline-nya Ozzy nih, si mulai development game pertamanya bisa dibilang Pulang Insanity kan ya? Pulang yang 2013 dong, Pulang doang berarti judulnya. Oh enggak, oh itu udah rilis di Steam juga? Maksudnya Enggak di Steam, tapi di random aja gitu, tapi gua anggap rilis lah mungkin. Tapi kalau ah, game yang rilis yang dari sejak Ojisoft ya Pulang Insanity lah, Pulang Insanity. Benar. mmm. Itu di develop-nya berarti lanjutan dari Pulang, udah rilis, kemudian di-remake atau sequel atau Pulang dengan Pulang Insanity itu korelasinya kayak apa sih? Beda sih ceritanya, story-nya story bener-bener baru gitu kan. Mhm. Sebenarnya awalnya pengen buat sequel, tapi ternyata, well kita buat baru aja gitu dan lupakan tuh game-nya. Begitu gua lihat sekarang juga malu-maluin game-nya kan. Game pertama game yang dibuat sendirian tuh ngapain gua, kasih lihat gitu. Ya itu, tahun 2018 tuh baru mulai lagi dari nol gitu, tahun Ah, 2018. I Jadi see I tahun see. 2020 rilis, 2 tahun lah ya pengembangannya ya, pengembangan Ya Pulang ya. Insanity gitu. Fakta bahwasannya kamu ngerasa kayak, "Aduh game yang Pulangnya nih apaan sih jelek banget," itu artinya improve kan, which is itu nggak akan terjadi kalau nggak ngerilis nih. Makanya banyak nih teman-teman yang mungkin lagi mau bikin studio game, bikin game disimpen aja gitu di hard disk 2 tahun, 3 tahun, sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai ya nggak tahu nih, apa namanya, apa nih rasanya gitu kan. Tapi begitu kamu rilis dapat award segala macam, ternyata itu jadi pecut dan motivasinya.
BTW kenapa namanya pulang sih? Ada apa dengan pulang? Jadi gini, dulu tuh gua bikin game judulnya Go Home, ya. Aha. Tapi ternyata ketika gua ketik Go Home di Google gitu, Heeh, ternyata udah banyak game judulnya Go Home. oke. Ya udah gua terjemahin aja jadi pulang gitu kan. Dan itu keterusan. Itu alasannya sepele banget gitu loh. Tapi secara garis besar sih sebenarnya memang ada, maknanya. Maksudnya pulang Mhm, itu ya, emang ada korelasinya judul dengan isi dari gamenya itu sendiri gitu kan. I Pulang gitu. see. Dan yang kamu rilis, commercially setelah ada Ubisoft itu kan yang Pulang Insanity. Ini Mhm, gamenya kan global ya, bisa download sama orang seluruh dunia gitu. Emang orang luar iya. negeri tahu gitu Pulang itu apa? Pas baca Pulang. Jadi kalau gua lihat di forum-forum gitu kan, Mmm, jadi biasanya kalau gua, lihat tuh di misal di Reddit dan lain-lain gitu, begitu gua lihat pulang, ada juga yang bertanya, "Pulang tuh artinya apa sih?" Oh, pulang itu mhm. go home, tapi maknanya itu ada yang ngejelasin gitu loh. Itu maknanya Ah, itu kayak gini. Mungkin dia, apa, makna lainnya pulang itu juga bisa seperti perjalanan katanya atau yang mmm, lain-lain gitu loh. mmm, Atau ya, well, orang barat, orang luar ya nggak begitu mereka mereka malah justru kalau gua rasa sih, justru tertarik ya. Walaupun kalau mereka cari, kalau mereka nggak pernah dengar, mereka bakal nggak mungkin ketemu apa ya, judulnya Pulang gitu loh. iya. Soalnya kalau dari apa ya, misalkan mindset dari sisi bisnis gitu ya, dari search engine-nya atau biar orang Iya. bisa nemu sama game-nya gitu ya. Ini kan orang tidak akan search kata pulang gitu buat bukan orang Indonesia ya gitu ya, buat orang luar negeri kan tidak akan search kata pulang gitu, tapi kamu berani menggunakan itu sebagai judul gitu ya, pulang tapi disandingi dengan insanity gitu ya. Apa itu maksudnya pulang insanity itu? Jadi gini Mas Adam, waktu dulu gua tuh masih belum ada ilmu soal search engine dan Mmm, lain-lain gitu loh. mhm, Jadi gue tuh kayak sembarang aja gitu kan. Tapi di sisi lain, gua selalu bilang dulu gua waktu dulu ya dulu mhm, punya ambisi mau bikin sesuatu yang terdengar lucu, tapi jadi bisa dianggap keren gitu loh, kayak ya itu mhm. salah satunya tadi Pulang itu kan, apaan judulnya Pulang gitu, jadi lucu aja kedengarannya emang Ya. gitu. Nah, itu sebenarnya salah banget kalau dari sisi bisnis gitu kan, dari sisi Mmm, bisnis. Nah, makanya kita belajar dari situ gitu. Apa, nah tapi kalau misalnya dikatakan tadi pulang pulang insanity gitu, ya maksudnya sebenarnya, yang dimaksud dari pulang di Pulang Insanity ini adalah, perjalanan spiritual si protagonis untuk pulang gitu loh. Pulang ke mmm, mana? Ya kamu mainin lah gamenya gitu, mainin pulang. game-nya kalau nggak spoiler nanti. Kalau enggak spoiler nanti. Iya, Itu ada hubungan I dengan see, insanity gitu, kejiwaan. I see. Of that thing. Iya, tapi buatku ini jadi justru menarik dan berani gitu, karena untuk sebuah game yang dimarketkan di pasar global, title-nya bahasa Indonesia gitu, Pulang. Jadi kalau ngebayangin orang-orang luar negeri jadi tahu kata pulang, terus cari-cari, oh ternyata ini bahasa Indonesia, akhirnya kenal sama Indonesianya, itu menurut aku jadi sebuah daya tarik tersendiri ya, dan tadi kamu juga cerita di dalam Pulang itu kamu banyak masukin unsur-unsur budaya lokal ya, itu emang, mmm, diniatkan untuk menjadikan game sebagai medium untuk memperkenalkan budaya lokal, atau karena memang buat storyline-nya lebih menarik begitu gitu? Jadi ada sisi nasionalismenya gitu ya untuk memperkenalkan Indonesia, atau memang ketertarikan aja karena gue emang demen cerita tentang Indonesia gitu? Oke, jadi, salah satu visinya Ojisoft itu adalah, memperkenalkan budaya lokal keluar gitu kan. Makanya Mmm, kalau dilihat game-game-nya Ojisoft, entah sekarang atau ke depannya itu, pasti selalu ada unsur Indonesianya gitu. mmm, Kalau dari Pulang tadi kan, ya itu kultur Indonesia apa, di horor gitu. Nah, ini sekarang kita bikin project kedua kan project Buramato. Nah, itu, mhm, eee, apa, kita tetap memperkenalkan budaya Indonesia gitu, budaya terutama Kalimantan gitu. Karena, menurut gua Indonesia itu punya banyak banget mitologi yang mitos, mitologi, legenda, folklore yang keren-keren gitu loh. mhm, Dan menurut mhm, gua sayang aja kalau selama ini cuman didiamin aja gitu. Jadi, anggapan gua itu dari dulu kayak gini nih, waktu gua masih kecil, semua orang tahu apa itu ninja gitu kan. mmm, Wah, apa itu ninja? Wah, ninja itu kayak gini, pakai katana, mmm, samurai, keren banget gitu. mhm. Tapi nggak ada yang tahu Mandau gitu. Kalau ditanya, "Mandau itu apa?" Mandau itu, "Apaan Mandau?" Gitu. Padahal Apaan sih Mandau itu Mandau? adalah
Tuh kan, Aku juga nggak tahu. mandaw itu senjata senjata khas Kalimantan Timur gitu. Jadi dia Ah, kayak pedangnya orang Dayak gitu. Well, I see. keren banget sebenarnya kalau gua anggap gitu. Dan gua ingin memperkenalkan ini, menurut gua itu nggak kalah keren gitu kan. Hmm. Ya ini pedang Dayak, Mandau, Bujok dan lain-lain itu nggak kalah keren daripada katana gitu loh atau Hmm. Nodachi dan lain-lain. Gua pengen banget untuk memperkenalkan itu gitu. Jadi, well itu visinya Ozisoft sebenarnya emang, visinya Ah, Ozisoft. Tapi nggak dikemas dengan konyol ya atau gimana ya. Kemasannya harus bagus, harus menarik lah itu ya. I see. Si Project Buramato itu ya. Ini sebelum belum masuk ngobrolin si Project Buramato itu, si Pulang Insanity-nya sendiri itu kan bisa dibilang salah satu game lokal yang di dalam negeri populer ya. Kita bisa ngeliat itu booming sekali. Di luar negeri juga banyak sekali komunitasnya gitu kan. Mmm, itu apa ya namanya ya, menurut kamu apa sih strateginya atau apa sih penyebabnya atau trigger-nya yang bikin kok ini jadi viral atau apa gitu? Ada nggak kayak misalkan, oh ini gara-gara dimainin sama si X atau gara-gara ada program apa gitu? Eee, Gimana ya, sebenarnya gini sih, karena salah satu yang bikin viral itu kan pasti konten kreator ya, YouTuber gitu. Mhm, Streamer misalnya, streamer atau YouTuber gitu. Dan kalau kenapa gua pilih horor gitu pertama, karena satu, marketingnya ke streamer, ke YouTuber itu nggak sesulit genre yang lain gitu loh. ah, Misalnya genre apa, strategi misalnya, belum mmm, tentu streamer itu langsung mau main gitu. Tapi kalau misalnya horor, dia cuma cari jump scare atau apa gitu kan. Walaupun gamenya itu sebenarnya nggak begitu bagus, tapi dia kan mau lihat reaksi dari, para penonton gitu loh. Jadi iya, menurut gua game horor itu lebih mudah dimarketin, walaupun komunitasnya sebenarnya kecil, tapi spesifik mmm, gitu loh. Jadi, mungkin itu yang bikin, jadi makanya game Indonesia yang terkenal tuh kebanyakan horor gitu kan, maksudnya ketika ya, ditanya ke gamer yang mainstream gitu, ditanyain, "Game Indonesia apaan?" Dread Dread Out, Out, Amali, Pulang Amal gitu. mhm, Nggak begitu banyak yang tahu soal Coffee Talk misalnya, padahal Coffee Talk mmm, terkenal banget gitu loh, maksudnya di luar mhm. sukses banget gitu, tapi ya itu, makanya terkenal di Indonesia karena ya kebetulan aja. Betul Si betul konten betul betul. kreatornya suka gitu dengan genre horor. Dan kayaknya Makanya gua masyarakat hmm? mhm, iya ya. Lanjut, silakan. Ya, dan kayaknya masyarakat di Indonesia memang majority seneng dengan genre horor gitu. Kalau misalkan lihat di bioskop ya, top chart, film yang paling populer di Indonesia, film lokal ya, nomor satunya tuh nomor satu dan duanya itu film horor tuh, sekarang tuh KKN tuh, yang KKN di apa, Desa Penari, apa itu, yang itu Iya, udah 7 juta penonton, terus Jalangkung 3 gitu. Jadi memang sepertinya di Indonesia genre horor itu punya tempat tersendiri di hati mereka ya. yes, itu bener banget gitu kayaknya genre horor ini emang kayak gitu. Makanya gua pengen ngeksplorasi lebih jauh soal genre horor nanti, ke depannya. Oke oke. Nah ini menarik nih, plot twist nih, abis bikin game Pulang Insanity, wah ada director's cut-nya gitu kan, kemudian wah terkenal nih Ozisoft bikin game-game horor. Buramato bukan game horor kan? Ini, Enggak. perpindahan ini tolong diceritakan nih, bagaimana asal muasalnya membuat game Buramato? Kalau misalkan tadi ya game Pulang Insanity kan ceritanya nyambung tuh dari pertama kali main game Resident Evil, Ozzy-nya sendiri juga emang seneng genre horor gitu kan, nge-build up di atas itu. Tiba-tiba announce nih Project Buramato gitu ya, yang style-nya sangat cerah gitu ya, terus, agak-agak Zelda Nintendo gitu ya. Diceritain dong itu lahirnya dari mana itu? Sebenarnya gini, salah satu cita-cita gua dari dulu adalah bikin game bergenre fantasi gitu loh. Ketika gua waktu sekolah menulis di, sebuah kertas gitu, sebuah cerita, biasanya genrenya fantasi gitu, bukan, Mmm, horor gitu dan gue pengen banget bikin game genre fantasi. Nah, dari bisnis strategi juga gua, mikir, eee, jad jad jadi gini sih, itu kan tadi kan satu kan, gua pengen banget bikin genre fantasi gitu. Tapi, nah kalau gua bikin game horor lagi sebenarnya sekarang, itu jauh lebih mudah gitu, karena udah pernah bikin game horor sekali dan gua udah punya banyak aset, entah yang kepakai atau yang nggak kepakai gitu kan. Nah gua ngerasa, ah kita harus bikin sesuatu yang baru lagi biar nanti ke depannya nggak sulit juga untuk buat genre yang sebelumnya kayak serupa gitu. Jadi, ya itu, keluarlah Project Buramato gitu. Project Buramato game bergenre fantasi yang pengen gua explore banget gitu. So, ya
cita-cita gue emang bikin bikin game genre fantasi, karena game pertama yang gue tamatin adalah Breath of Fire. Hmm, Gue suka banget gitu, jadi setelah itu gue I jatuh cinta dengan genre RPG dan fantasi kayaknya. I see. Berarti memang ini ya, hasrat terpendam dari kecilnya itu memang di fantasi ya, instead of di horornya itu ya? Yes, tapi gue juga suka genre horor. Aduh, I see. Wah, ini menarik. Dan kalau kalau tadi ya di Pulang Insanity gitu ya, membawa banyak konten lokal gitu ya. Di Project Buramato ini apakah juga akan melakukan hal sama atau justru ini lebih lebih generik atau lebih Jepang justru? Style-nya Jepang, tapi kontennya semoga isinya lokal semua gitu loh. Maksudnya apa? Dari pakaiannya, corak, environment-nya dan lain-lain gitu, aksen-aksennya itu kalau bisa mulai dari lore sampai ceritanya itu lokal gitu, karena cerita lokal tuh nggak kalah menurut gua untuk, Hmm, dieksplorasi. Tapi biar menarik, biar bisa diterima khalayak umum harus dikemas general gitu, ya, dikemas kayak Jepang misalnya, anime, apalagi gua suka anime memang gitu. ya, ya. Itu aku setuju banget sih. Dulu itu sempet ada project game lokal juga yang ngebawa budaya Indonesia, Bandung kalau nggak salah gitu ya, dan mengemasnya itu dengan style yang sangat Jepang sekali. Itu muncul kontroversi tuh, ada yang bilang, "Ini kok mengangkat kebudayaan lokal tapi dengan karakter Jepang," gitu ya. Tapi ada juga yang men-support kan, karena ini ngebawa ngebawa kota Bandung waktu itu kan. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan cara paling mudah gitu ya untuk kita dalam tanda kutip "menyusup" ke sebuah apa ya, menyampaikan pesan budaya kita gitu ya, itu memang dengan cara mencari apa yang populer, kita masukkan ke situ konten kita gitu. Karena kalau sekarang misalkan kita ujuk-ujuk bilang, "Ini Indonesia, ini, tadi ya pedang dari Kalimantan," segala macam, orang mungkin nggak ada yang peduli gitu. Tapi dengan kamu mengemas tadi dengan style yang, misalkan Jepang gitu, mungkin market global yang suka dengan Jepang jadi mau main, nyoba, dan ternyata ada Indonesia di situ, oh malah jadi lebih mengenal, which is itu strategi yang menarik juga gitu, nggak salah. Yes, Kepikiran yes, kayak gitu nggak? bener. Yes, gua kepikiran kayak gitu banget gitu, dan gua udah Hmm, mikir itu udah dilakukan, udah berlaku sejak ratusan tahun yang lalu gitu. Contoh aja misalnya, contoh kecil, sedikit OOT misalnya. Wali mhm, Songo itu dia, dakwah dengan cara apa, pakai wayang gitu kan ya, dan, lain-lain gitu. Karena waktu itu yang populer adalah wayang gitu. Jadi biar bisa langsung diterima ya kita kayak gitu, menyusup gitu. ya, That's it gitu. Jadi menurut gua itu adalah strategi yang paling baik daripada kita, apa, apa itu namanya, kita utamain egoisme diri kita untuk kayak gitu loh. ya, ya, Apa itu namanya, ya gitulah. ya. Jadi ini menurut aku strategi yang bagus gitu, bukan berarti kalau tidak begitu salah gitu ya, maksudnya kalau ada orang yang mau mencoba dengan style-nya sendiri, dengan apa segala macam, ya makin kaya gitu ya, makin banyak style orang yang bisa ke-grab. Nah kebetulan ada market yang gede banget nih, market orang yang suka nonton anime gitu kan, market orang yang suka dengan, komik-komik Jepang gitu. Kalau kita bisa tap in di market yang ini dan ngebawa konten lokal tuh, wah itu keren banget sih. Dan, berarti ini sorry, si Project Buramato ini jadi game, ke-3 berarti ya? Game ketiganya Iya, kedua? Kedua atau ketiga? kedua sejak Kedua ya? kedua sejak Kedua, establish. I see. Dan di Pulang Insanity kamu jadi, programmer ya kemarin? Yes, Dan di sini juga programmer. sama nih komposisi timnya, kamu ngoding lagi nih? Iya, ngoding lagi. Tapi bedanya sekarang tim udah nambah. Tim Ah, udah nambah, jadi ngoding gua udah lebih setengahnya berkurang gitu. Jadi, well, nikmat banget rasanya. kalau dilihat dari scope dan skala gamenya nih ya, sekilas gitu, kalau ngelihat kayak Pulang Insanity kan, game yang mungkin, mmm, apa ya, eee medium kali ya, indie gitu ya, maksudnya kecil bisa disantap dengan mudah dan ringan itu. Dan kalau aku ngelihat sekilas di Project Buramato ini, something yang scope-nya kelihatannya jauh lebih besar dibandingkan Pulang Insanity, iya nggak sih? Iyap, bener bener. Jauh jauh lebih besar dari Pulang Insanity gitu.
Tapi gua optimis bisa, apa namanya, deliver gitu. Karena, timnya level up terus dan juga best part-nya ya, anggota timnya nambah dan semuanya fashionable banget gitu. Dan kalau bisa dilihat dari prototipe-nya ya kurang lebih, well, ya kayak gitu, gitu. Scope-nya lebih besar, mungkin berkali-kali Ya, lipat dari Flying Insanity. nah ini, menarik nih. Cara, cara lu untuk nge-level up skill dari tim, mungkin nggak semuanya gila belajar kayak lu, Ji, gitu. Gimana caranya me-level up tim atau jangan-jangan satu tim emang pada hobi ngulik semua itu? Nah ini, somehow gua satu tim kok pada gila kerja semua. Oke. Ya pertama kan satu komposisi tim kan itu saudara kan ya udah kayak gitu kan, Mmm, fashionable di situ gitu loh dan mmm, dia upgrade terus gitu level up. mmm, Nah ini tim yang masuk ini benar-benar kayak, apa, apalagi si programmer tadi itu luar biasa banget gitu loh. Dia bisa bikin game-game yang gila banget kalau menurut gua, tapi sendiri gitu. mhm. Dia bikin prototipe macam-macam dan lain-lain. Gua bilang, "Itu lu belajar dari mana? Otodidak?" Wah sama dong. Dia emang suka sukanya kayak gitu. Jadi, apa, komposisi timnya kayak gitu. Nah untuk yang, apa, ada bagian-bagian yang kosong yang kita nggak mungkin sanggup gitu kan, Mhm. itu kita sekarang outsourcing gitu. Kita hire dari luar aja gitu. Karena nggak semuanya Ah, harus dikerjakan in-house menurut gua. betul betul. Betul betul. Wah, ini menarik banget nih, bahwasannya orang-orang itu bisa jadi jago dengan cara belajar sendiri gitu. Jadi kayaknya topik kita hari ini adalah menjadi jago dengan sendirinya gitu ya. Orang-orang mah pada mikirin, gimana cara kita bisa punya kurikulum nih untuk mencetak talenta-talenta yang jago. Ini kalian pada autopilot sendiri jadi jago. Ini ada apa ini di Jadi itu teman sekampung satu area juga, satu daerah juga? yes, satu area juga gitu, satu area. Eee, yang bisa jadi gini, yang core team itu adalah yang bisa ketemu, bisa meet up. Mmm, Kalau dia nggak bisa meet up, ya dia ya kita hire dari luar gitu kan, tapi mmm, mmm, berarti bukan core team gitu, kalau gua mmm, anggapnya begitu gitu. mmm. Walaupun sekarang kita WFH terus gitu sekarang. Cuman ya, komposisi timnya begitu gitu. Memang kalau menurut gua ya, menurut gua pribadi, yang lebih cepat, hebat, lebih cepat pandai belajar itu adalah yang mau belajar sendiri, nggak perlu nunggu macam-macam gitu, dengan segala keterbatasannya macam-macam, dia punya niat itu artinya kalau dia belajar sendiri. Itu artinya dia punya niat, daripada nungguin, "Wah, gua nggak bisa gambar nih, nunggu Wacom Cintiq," misalnya gitu kan. Kalau kayak gitu kamu nggak bakal bisa belajar gitu loh. Kasih minimal kertas dan pulpen dulu gitu misalnya. Nah, ya itu contohnya lah. Kalau itu menurut gua mungkin aja itu kalau kalian, berbeda pendapat it's okay gitu, tapi menurut gua itu seperti itu gitu. Ya dan klaimnya Ozzy juga terbukti, kan kita bisa ngelihat karya-karyanya Pulang Insanity, Project Buramato dari sisi teknikal itu bukan bukan level cetek gitu, levelnya level tinggi. Jadi wah itu nice banget dengan segala keterbatasan yang ada di Indonesia ya, secara general kan bisa dibilang game industri kita masih baru, belum belum ada role model, belum ada kurikulumnya, belum banyak support, tapi bisa melahirkan karya seperti itu keren banget sih. Ah, seru banget. Thank you. Ji, ini wah nggak kerasa nih ngobrolnya asik banget sampai udah hampir mau sejam, udah mau hampir habis, durasinya. Waduh. Jadi, ini buat penutup aja sih, buat teman-teman semua di sini mungkin, pengen tahu gitu ya, kalau dari Ozzy nih misalkan bisa dibilang yang sudah sampai titik sekarang, belajar, punya motivasi, mungkin pernah gagal juga gitu ya. Ada nggak sih tips and trick yang bisa Ozzy share buat teman-teman di sini yang pengen terjun ke industri game? Satu, jangan melakukan tindakan yang risky ya. Kalau gue bilang tindakan yang risky gitu. Contoh tindakan yang risky itu tadi seperti apa? Lu resign dari kerjaan lu untuk fokus di game misalnya, tanpa lu ada pemasukan lain gitu. Don't do that gitu, jangan. Yang kedua, idealis, jangan terlalu idealis kalau bikin bikin game gitu. Maksudnya ya, gimana ya, idealis dan, target pasarmu itu harus jelas gitu kalau misalnya kamu bikin game gitu. Jadi, ya kayak gitulah. Nah terus yang ketiga adalah, kalau lu early mau terjun di industri game dan, nggak ada misalnya contoh gini, apa
jalan pintas untuk bisa terjun ke industri game adalah kerja di perusahaan game lain gitu. Contoh misalnya di Indonesia kan ada Agate, ada Toge, dan banyak perusahaan game lain gitu. Magang aja nggak apa-apa gitu misalnya. It's okay. Itu bagus banget gitu. Tapi kalau ternyata nggak ada pilihan untuk seperti itu, sorry. Kalau misalnya ternyata nggak ada pilihan untuk seperti itu, ya mau gak mau kamu harus bikin game dan rilis semampu kamu gitu loh. Jangan kamu pendam lama-lama, karena dengan kamu merilis game itu, kamu bisa dapat banyak pengalaman. Yang pertama, tahu cara rilis game, kamu bisa mengukur bagaimana kamu membuat sebuah game dari awal sampai akhir. Yang kedua, kamu bisa dapat feedback pertama dari usermu gitu. Jadinya udah tahu lah minimal gitu kan apa ekspektasinya gitu. Yang ketiga ya, lu udah punya pengalaman gitu untuk rilis game. Dan yang keduanya, yang pertama itu emang paling sulit. Dan jangan expect game lu langsung sukses di yang pertama gitu. Jangan pernah lakukan hal seperti itu. Jangan berekspektasi, wah game gua bakal dimainin PewDiePie, nggak mungkin. Jadi jadi kayak gitu. Jangan bikin MMORPG di project pertama lu misalnya, itu it's impossible gitu. Buat yang Hmm. kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil. Sedikit demi sedikit menjadi bukit gitu. Jadi itu yang gua percaya sekarang gitu. Untuk bisa lu terjun di industri game, karena kedepannya pasti bakalan level up. Yang paling terakhir nih, yang keempat nih, saran Hmm. gua adalah lu harus akrabin diri dan terima kritik dari orang-orang di sekitar lu gitu loh. Dan di circle industri game tuh kamu harus masuk aja gitu. Temenin aja gitu loh. Lu ketemu gua di Facebook, ya lu ingin bersapa, ya sapa aja gitu, gak usah takut, gak usah malu untuk eee, ikut nimbrung di sebuah komunitas game gitu. Karena itu salah satu tempat di mana lu bisa dapat koneksi dan belajar banyak dari teman-teman yang udah pernah eee, kerja di industri game sebelumnya gitu. Well, Wah, good luck lah. Setelah aduh, good luck lah. mantap sekali, mantap sekali. Oke ya, itu jadi teman-teman tips dari Ozzy yang nggak sekedar memberikan tips, tapi juga membuktikan gitu ya, sudah menjalani perjalanannya dari awal sampai sekarang dan punya project yang keren banget. Kalian mesti lihat di Steam page-nya, itu indah banget, itu bakal jadi salah satu karya fenomenal dari Indonesia. Oke, teman-teman, Ozzy thank you banget atas waktunya udah bersedia datang ke sini dan ngobrol-ngobrol. It was fun talking to you. That's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Arisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Thank you Ozzy. Thank Bye-bye. you. Bye-bye.